Ini akan membahas mengenai formulus, yaitu review jurnal implementasi integral dalam bidang ekonomi di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Reksha Sistiajari. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan tentang review jurnal. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan integral dalam bidang ekonomi di Indonesia, terutama dalam konteks pengambilan keputusan. Integral adalah salah satu alat analisis dalam matematika yang membantu menghitung total, perubahan, atau akumulasi dari variabel-variabel tertentu. Dan yang kedua, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan laporan untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif terkait penerapan integral dalam ekonomi. Adapun, review jurnal tersebut memiliki identitas. Yang pertama, judul Implementasi Integral dalam Bidang Ekonomi di Indonesia. Dan yang kedua, penulis Desvi Ramadanti, Dede Kustiawati, Vicky Fahresi, Mutiara Rizky Dalemunte. Institusi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penerbit Etnik Jurnal Ekonomi Teknik 2023 volume 2, ISU 1, dan memiliki halaman 35-46. ISSN 28086694 dalam kurung online 28087291 dalam kurung print. Tanggal publikasi 20 Januari 2023. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan biaya total atau total cost. Karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan atau fungsi totalnya. Biaya marginal C sama dengan F dalam kurung Q. Nah, di sini MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ sama dengan F aksen per Q. F aksen ke dalam kurung Q. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. C sama dengan integral MC DQ sama dengan integral F aksen dalam kurung Q DQ. Rumus fungsi biaya rata-rata AC sama dengan C per Q sama dengan F dalam kurung Q per Q. Fungsi penerimaan merupakan fungsi dari output R sama dengan F dalam kurung Q. Keterangannya di sini, Q merupakan jumlah produk yang laku terjual. Fungsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku terjual. Jika P adalah harga jual per unit, maka R sama dengan P dikali Q. Lanjut. Di sini kita masuk ke contoh soal, yaitu menghitung biaya total cost, yang dimana misalkan sebuah perusahaan memiliki biaya marginal MC sama dengan 10 tambah 0,5 Q, di mana Q adalah jumlah unit yang diproduksi. Tentukan biaya total C jika biaya tetap atau fixed cost-nya adalah 50. Untuk mencari biaya total C, kita perlu mengintegrasikan biaya marginal MC, yang dimana rumusnya C integral dalam kurung 10 tambah 0,5 Q kurung DQ, yang dimana di sini sudah ada. Kita lanjut menghitung integralnya, yang dimana kita turunin, kita integralkan integral dari 10 yaitu 10 Q, yang dimana Q tersebut diambil dari Q yang di sini dan selanjutnya ditambah 0,5 dikali Q kuadrat per 2 plus DQ. DQ di sini C0 di sini merupakan DQ. Jadi diganti namanya jadi C0. Oke. Dan lanjut. Dan kita integrasikan seperti yang rumus integral, yang dimana Q per 1 tambah 1 di sininya 1 tambah 1 plus CO, yang dimana C sama dengan 10 Q yang dihasilkan ditambah 0,25 Q kuadrat, yang dimana 0,25 di sini diperoleh dari 0,5 dibagi 2 Q kuadrat, dia dari sini plus CO C0. Karena biaya tetap adalah 50 atau C0-nya 50, maka C0 sama dengan 50. Dan sedangkan fungsi biaya totalnya sama dengan C sama dengan 10 Q ditambah 0,25 Q kuadrat ditambah 50. Yang berikutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan memproduksi barang dengan fungsi total atau C yang diberikan oleh atau diketahui adalah 500 ditambah 10 Q ditambah 2 Q kuadrat.
Lalu yang diketahuinya lagi yaitu ada Ki atau jumlah unit yang diproduksi, yaitu sejumlah 10 unit. Dan yang ditanya adalah AC atau average cost. Setelah itu kita masukkan penyelesaian dengan rumus rata-rata biaya total, yaitu average cost atau AC ya sama dengan C per Ki. Setelah itu C-nya kita masukkan, yaitu 500 ditambah 10 Ki ditambah 2 Ki kuadrat per Ki atau per Ki sama dengan, ini kita sederhanakan dulu sebelum Ki-nya dimasukin. 500 dibagi Ki yaitu 500 per Ki. 10 Ki dibagi Ki kita bisa coret yaitu jadi 10. 2 Ki kuadrat dibagi Ki ya jadi 2 Ki. Setelah disederhanakan kita masukkan Ki-nya 500, masukkan Ki-nya yaitu 10 ditambah 10 tambah 2 kali 10. Setelah itu kita bisa bagi 500 dibagi 10 yaitu 50 ditambah 10 ditambah 2 kali 10 yaitu 20. AC sama dengan 80. Hasil akhirnya yaitu average cost hasilnya 80 unit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi utilitas, di mana utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total dari mengkonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva parabola terbuka ke bawah. Bisa dilihat dari grafik sini, dia itu fungsinya parabola terbuka ke bawah. Utilitas marginal merupakan utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang. Rumus utilitas marginal yaitu MU sama dengan delta U dibagi delta Q, di mana utilitas total mencapai puncak ketika utilitas marginal sama dengan 0 dan berkurang ketika utilitas marginal negatif. Jadi pada grafik ini itu adalah antara utilitas total dan utilitas marginal. Hubungannya, grafik ini mempresentasikan hukum utilitas marginal yang menurun, di mana tambahan kepuasan utilitas marginal dari setiap unit barang yang bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Dalam hubungan utilitas total dan marginal didapat rumus dasar sebagai utilitas total sama dengan integral dari utilitas marginal dq, di mana MU adalah utilitas marginal. Hasil integral ini memberikan gambaran tentang tingkat kepuasan total yang diperoleh konsumen pada jumlah konsumsi tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal menghitung biaya utilitas. Di sini ada soal, jika fungsi utilitas marginal konsumsi suatu barang adalah MU sama dengan 15, min X, di mana X adalah jumlah barang yang dikonsumsi, tentukan fungsi utilitas total U dan hitunglah nilai U ketika Q sama dengan 5. Penyelesaian, untuk mencari utilitas total U, kita mengintegrasikan marginal MU. Diketahui MU sama dengan 15 min X, X-nya adalah 5. Yang ditanya itu U. Jadi kita masukkan rumus integralnya. U sama dengan integral dalam kurung 15 min X dalam kurung dx. U sama dengan integral MU dx. Kita turunkan. Integral MU itu 15 per min Q,
ditambah C0. C0 itu konstanta. Jadi U sama dengan 15 Ki min Ik 2 per 2. Jadi Ki pangkat 2 per 2 adalah Ki pangkat 1 dibagi 1 ditambah 1. Hasilnya Ki pangkat 2 per 2. Kita lanjut untuk Ki sama dengan 5. Ki sama dengan 5. Kita lanjut 15 dalam kurung 5 dikurangi 5 pangkat 2 per 2. 5 pangkat 2 itu dari Ik pangkat 2. Kenapa kita nggak masukin C0? Karena C0 dari awal itu adalah fungsi yang tidak ditentukan. Kita lanjut untuk 15 pangkat 15 kali 5 adalah 75 dikurangi 25 per 2 sama dengan 75 dikurangi 12 kali 5 sama dengan 62,5. Jadi dari hasil soal tersebut, utilitas total ketika Ki sama dengan 5 adalah 62,5. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi tabungan. Secara matematis, fungsi tabungan bisa dinotasikan dengan S sama dengan F dalam kurung Y, di mana tabungan dilambangkan dengan S dan juga Y. Berdasarkan rumus konsumsi yang sudah dijabarkan di atas, fungsi tabungan bisa ditentukan implementasi integral dalam bidang ekonomi di Indonesia, yaitu dengan rumus Y sama dengan C plus S. S sama dengan Y min C, di mana C adalah A plus BY, sehingga S sama dengan Y min A plus BY. S sama dengan Y min A min BY. Selanjutnya yaitu S sama dengan min A dalam kurung 1 min B Y. Dari rumus di atas, maka suatu fungsi tabungan adalah S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B Y, di mana 1 min B adalah MPS per MPS sama dengan delta S per delta Y. Fungsi tabungan merupakan integral tabungan marginalnya yaitu adalah MPS, dan sebaliknya tabungan marginal merupakan suatu turunan pertama dari fungsi tabungan. Untuk rumus fungsi tabungan ini dirumuskan dengan S sama dengan integral MPS DY. Di sini terdapat contoh soal, yaitu jika marginal propensity to save atau MPS adalah konstan sebesar 0,2 dan pendapatan Y bertambah dari 0 hingga 100, sehingga diketahui yaitu MPS sama dengan 0,2, Y-nya yaitu 0 hingga 100. Yang ditanyakan itu kan adalah S, sehingga kita lanjut ke penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus S sama dengan integral MPS D. Di sini kita masukkan 0,2 ke dalam rumusnya yaitu S sama dengan integral MPS-nya itu kan adalah 0,2, di sini kita masukkan ke di sini plus C0. Di sini kita melakukan pemisalan untuk Y sama dengan 100, sehingga S sama dengan 0,2 dikali 100 yaitu jawabannya 20. Untuk yang selanjutnya ada fungsi konsumsi, yaitu tingkat pendapatan seseorang, baik besar ataupun kecil, dipengaruhi oleh konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan akan berdampak pada meningkatnya konsumsi tersebut. Konsumsi dengan pendapatan sangat erat hubungannya secara positif atau berbanding lurus. Secara matematis, suatu fungsi konsumsi dinotasikan dengan C sama dengan F dalam kurung Y. Y sebagai lambang dari suatu pendapatan, konsumsi dengan simbol C. Hubungan fungsional antara konsumsi dengan pendapatan dapat dirumuskan, yaitu yang pertama dilihat dari perorangan, Y sama dengan C plus S, dilihat dari perusahaan, Y sama dengan C per I, di mana Y adalah pendapatan suatu negara, yang C konsumsi suatu negara, S yaitu
tabungan suatu negara, dan I, investasi suatu negara. Fungsi konsumsi merupakan integral dari konsumsi, marginalnya MPC, dan sebaliknya, konsumsi merupakan turunan pertama dari fungsi konsumsi, C sama dengan integral MPC DY. Selanjutnya ada contoh soal fungsi konsumsi. Contohnya, marginal propensity to consume atau MPC suatu negara adalah konstan sebesar MPC sama dengan 0,8 plus 12Y jika pendapatan Y adalah 25 dan konsumsi awal atau C0 adalah 50. Hitung konsumsi totalnya. Jadi konsumsi total itu adalah rumusnya integral dari MPC DY plus C0, di mana C0 ini adalah konstanta yang nilainya tidak tertentu jika di soal ditentukan, yaitu ada, jika tidak itu maka tidak dihitung. Udah begini, langsung aja integral dari MPC substitusiin aja 0,8 plus 12Y. Udah begitu, hitung integral dari 0,8 juga integral dari 12Y. Integral dari 0,8 itu adalah 0,8Y dan integral dari 12Y itu 12 per 1 plus 1 Y 1 plus 1. Itu hasilnya 0,8Y plus 12 bagi 2 Y kuadrat. Udah begitu, langsung aja kita substitusiin nilai pendapatan Y adalah 25 ke rumus kita ini, yaitu 0,8 dikali 25 plus 12 bagi 2 itu 6 dikali pendapatannya 25 kuadrat. Hitung aja 0,8 dikali 25 plus 6 kali 25 kuadrat. 0,8 kali 25 yaitu 20. 6 dikali 25 pangkat 2 itu 3750 plus C0. Karena di soal itu diketahui C0 ya, maka kita masukin C0 20 plus 3750 plus 50. Hitung aja langsung semuanya, itu totalnya 3820. Jadi konsumsi total atau C ketika pendapatan Y sama dengan 25 yaitu adalah 3820. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.